Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andika Septiana dengan NIM K84200005, Prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi FKIP UNS. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran kreatif mengenai salah satu materi sosiologi SMA. Nah, video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi penugasan praktikum 3 mata kuliah Teknologi Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Gufronuddin SPD MSOS. Materi yang akan saya sampaikan mengenai video ini adalah tentang faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Faktor itu mencakup dua, yang pertama ada faktor eksternal dan yang kedua ada faktor internal. Nah, setiap perubahan pastinya ada faktor yang mempengaruhi perubahan dong. Faktor itu ada dua, faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar, dan yang kedua adalah faktor internal atau yang berasal dari dalam masyarakat tersebut. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama kita ada pada lingkungan alam atau faktor fisik alam tersebut. Hal ini biasanya meliputi bencana alam. Adanya bencana alam pastinya membuat sebuah perubahan pada kondisi alam tersebut, seperti perubahan tata letak, perubahan susunan. Hal ini tentunya akan membuat struktur perubahan pada masyarakat tersendiri. Nah, untuk yang kedua ada pada peperangan. Adanya peperangan ini akan membuat kehidupan menderita dan timbulnya perasaan-perasaan takut, kecemasan, resah, dan lain-lain. Nah, biasanya pada peperangan negara yang kalah akan dipaksa untuk menyerah dan menerima kebudayaan baru dari negara yang menang. Hal ini tentunya akan membuat perubahan pada struktur budaya atau perubahan sosial. Yang ketiga adalah pengaruh dari kebudayaan lain. Hal ini dimaksudkan hubungan yang terjadi secara fisik antara dua masyarakat akan mempengaruhi adanya saling pengaruh budaya gitu. Hal ini bisa terjadi secara langsung atau tidak langsung. Namun hal ini tetap akan mempengaruhi masyarakat untuk menerima kebudayaan dari budaya orang lain. Selain dari faktor eksternal atau faktor dari luar, perubahan sosial itu bisa terjadi dari faktor dalam atau faktor internal. Nah, apa aja sih faktor internalnya? Nah, yang pertama itu adalah dinamika penduduk atau biasa disebut dengan perubahan penduduk. Nah, perubahan penduduk ini secara otomatis akan menimbulkan suatu perubahan sosial, karena dengan bertambah atau berkurangnya penduduk itu pasti akan menyebabkan adanya perubahan. Nah, yang kedua, faktor internalnya itu ada konflik dari dalam masyarakat. Konflik itu menimbulkan banyak kerugian seperti korban jiwa dan kerugian harta. Nah, pada konflik ini tuh mengubah semuanya. Yang pertama tuh ada mengubah situasi, yang pastinya dalam kehidupan masyarakat itu berlangsung nyaman, aman, tentram, damai, dan menyenangkan berubah menjadi mencekam, rusuh, tidak teratur, dan tidak menyenangkan. Hal ini tentunya akan secara otomatis membuat perubahan sosial yang ada di masyarakat, seperti perubahan situasi, perubahan emosional, perubahan tatanan, dan juga perubahan pola lingkupnya. Jadi yang untuk selanjutnya itu ada revolusi. Revolusi itu bisa dibilang sebagai pemberontakan dalam masyarakat atau bentuk penyaluran diri dari ketidakpuasan terhadap sistem yang berlaku di masyarakat, sehingga mendorong niat seseorang atau niat suatu masyarakat untuk keluar dan membuat sistem sendiri. Nah, dari itu terbentuklah suatu revolusi untuk menyuarakan ketidakpuasan, ketidakterimaan terhadap suatu sistem. Nah, faktor internal yang terakhir itu adalah inovasi. Inovasi ini bisa disebut dengan penemuan baru. Nah, penemuan baru dari inovasi ini mencakup dua, yaitu discovery dan invention. Discovery ini meliputi penemuan baru seperti kebudayaan baru, alat-alat baru, dan discovery ini pure penemuan hal-hal baru untuk kebudayaan. Sedangkan invention itu berbalik dari discovery. Invention itu hanya penyempurnaan dari discovery, seperti penyempurnaan hal-hal atau budaya lama yang nantinya akan digunakan untuk kebudayaan masa itu. Nah, itu tadi adalah faktor-faktor perubahan sosial. Ada faktor eksternal dari luar dan faktor internal dari dalam. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.